Guys, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Antar Beliau. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Esa atas rahmat dan hidayah beliau, kita selalu diberi keselamatan. Hari ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat dan bisa kita laksanakan di sekolah ini. Program ini adalah sebagai acuan bukti karya desainalisasi PKG PJOK 2024, yaitu kelas 1 kelas saya. Program ini adalah Ayo Bermain Games Vokatif. Latar belakang dari program yang akan saya luncurkan ini, yang pertama adalah peserta didik kita, yaitu SD Negeri 4 Kedoyo, merupakan siswa yang berada di daerah pedesaan dan pegunungan. Mereka lebih sering jalan kaki dalam berangkat dan pulang sekolah, dan banyak bermain di luar. Ditambah lagi memang kontur tanah kita dengan bukit, tentu siswa sangat kuat di bagian kaki. Itu telah kita buktikan, yaitu dengan setiap tahun kita selalu bisa memunculkan atlet untuk juara atletik pada tingkat kecamatan yang ada di Kecamatan Sendang ini. Berikutnya adalah akhir-akhir ini minat siswa sekolah di SD kita itu sangat menurun dalam kegiatan PJOK. Nah, dengan meningkatkan minat siswa di sekolah ini, saya mencoba untuk menarik dengan kegiatan vokatif yang akan kita laksanakan ini. Dengan menunjukkan aset yang ada di sekolah, kami bisa menjadi juara atletik. Itu yang aspek pertama dan yang paling utama, dan menunjukkan bahwa siswa SD kami sangat kompeten di bidang olahraga. Berikutnya, games vokatif ini adalah game untuk perlombaan siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, yaitu kelas 1, 2, dan 3, yang mengadopsi lomba atletik lari jarak pendek. Game ini yang saya rencanakan dan yang saya rancang adalah game berupa lari estafet 25 meter dengan 3 peserta. Proyek ini direncanakan oleh siswa-siswi, yaitu kelas 4, 5, dan 6 sebagai panitia yang melaksanakan lomba, sebagai wasit, pembawa acara, timer, semuanya dari kelas 4, 5, 6. Bahkan pengisi acara bisa di kelas tinggi. Proyek ini kita melaksanakan yaitu model pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model. Siswa diberikan keleluasan dalam memilih model permainan. Walaupun di atas sudah saya tentukan apa itu lomba lari estafet, sebenarnya dalam game SEM ini siswa bebas memilih dan merancang kegiatan apa yang akan mereka laksanakan. Dengan membagi
membagi kelompok sesuai kemampuan yang mereka miliki, yaitu memiliki kemampuan berbicara yang cukup baik, yang akan bertugas sebagai MC, sebagai wasit yang dipilih siswa yang pernah mengikuti perlombaan yang sudah juara di tingkat kecamatan. Lanjut. Nah, tujuan dari proyek yang akan saya luncurkan ini yaitu adalah proyek ini untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam merancang dan melaksanakan perlombaan. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita semuanya yang selalu merancang dan melaksanakan kegiatan perlombaan, baik itu Agustusan atau di akhir semester di jam kosong setelah ulangan berlangsung. Itu Bapak Ibu kan pasti repot koreksi. Nah, dengan adanya ini tujuannya biar anak mengelola sendiri. Nah, Bapak Ibu hanya mendampingi, nanti waktu pelaksanaan seluruh siswa sudah melakukannya. Mereka akan merencanakan perlombaan yang mana mereka bekerja sama dalam komunitas belajar mereka. Siswa kelas 4 sampai kelas 6 akan menjadi suatu kelompok belajar atau komunitas belajar. Mereka akan mereka akan berdiskusi, menentukan perlombaan, jenis perlombaan, siapa yang menjadi wasit dan lain sebagainya. Itu adalah kelas 4 sampai 6. Sedangkan sebagai peserta yang seperti yang saya tadi sampaikan adalah kelas 1 sampai kelas 3. Selanjutnya, nah, untuk capaian dari langkah-langkah kegiatan ini adalah yang pertama adalah perencanaan. Jadi siswa berkumpul merencanakan games vokatif ini. Bapak Ibu guru bisa mendampingi sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah siswa sudah merencanakan, mereka akan meminta izin. Yang pertama pada Bapak Ibu guru wali kelas, yang kedua adalah kepada kepala sekolah. Yang ketiga berikutnya, siswa yang menjadi panitia akan mensosialisasikan program berikut. Nah, nanti kan pasti dibentuk tim sosialisasi yang akan mensosialisasikan ke siswa kelas 1 sampai kelas 3 bisa menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaannya nanti ada pembukaan, siswa yang sebagai MC, wasit, temer, dan mengisi acara sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Berikutnya adalah mengevaluasi, dilakukan bersama guru kelas, guru olahraga, dan siswa melalui diskusi bersama setelah pelaksanaan sains vokatif ini selesai. Dan terakhir adalah merefleksikan, yaitu dilakukan setelah evaluasi dan memberikan gambaran dari tujuan dari proyek vokatif yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, struktur program bersama mitra komunitas belajar. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mungkin di SD Pak Kedoyo ini kita belum membentuk komunitas. Bisa juga setelah ini kita berhubung bersama untuk membuat tombol yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kita sendiri dan kualitas siswa. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama adalah satu, program ini akan dilaksanakan 4 kali pertemuan.
pertemuan yang keempat adalah pelaksanaan atau puncak kegiatan. Yang kedua, target program yaitu siswa kelas 4, 5, dan 6 sebagai pelaksana atau panitia, dan siswa kelas 1 sampai 3 sebagai peserta. Mohon izin untuk Pak Ali yang hari ini tidak hadir, nanti akan saya telepon. Pak Ali sebagai guru kelas 4, saya minta bantuannya untuk membantu siswa dalam mensosialisasikan perlombaan kepada peserta lomba, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Selanjutnya, Pak Harul, saya sendiri sebagai guru olahraga membantu siswa mengatur dan menjadi mentor perguruan kita. Untuk bisnisnya, wali kelas 2 membantu siswa menata acara dan penampilan. Mohon bantuannya Ibu. Selanjutnya, Bu Mei, selain guru kelas 5, beliau merupakan guru ekstrakurikuler kami yang sudah kita buktikan setiap perlombaan Agustusan atau tampilan Agustusan di desa selalu bisa memunculkan kreasi tari yang baru. Saya mohon untuk bantuannya menyiapkan tampilan siswa. Bebas Bu, bisa tari, bisa karaoke atau apapun. Mohon bantuannya. Terus untuk Bu Ami sebagai perancang baju adat bisa membantu mempercantik tampilan siswa ya. Tolong bantuannya. Dan terakhir untuk Pak Andri yang merupakan guru ahli dalam mengatur acara, bisa membantu anak-anak dalam menyusun acara tersebut dari awal pembukaan sampai penutup. Berikutnya, nah, dalam SEM ini kita harus bisa memanfaatkan aset apapun yang ada di sekolah. Kita manfaatkan, kita ambil. Yang pertama, aset yang kita miliki adalah ibu kepala sekolah sebagai aset politik itu berperan sebagai penghubung sekolah dengan wali murid dan sekaligus perizinan guru. Yang kedua, Bapak Ibu guru semua sebagai aset manusia berperan sebagai pendamping dan pembimbing pelaksana program. Seluruh siswa itu juga aset manusia yang berperan sebagai panitia dan peserta perlombaan spokatif ini. Selanjutnya adalah aset fisik. Kita di daerah di SD kecil ini kita hanya memiliki lapangan yang cukup luas, hanya cukup untuk kegiatan yang bersifat kecil, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin lapangan. Terus aset lingkungan dan alam, ini adalah kita berada di pegunungan dengan udara yang sangat bagus. Itu kita manfaatkan agar area itu mendapatkan oksigen yang lebih. Dengan kegiatan lari, mereka akan terpacu untuk menghirup udara yang sebanyak mungkin agar oksigen masuk ke tubuh, membantu dalam proses tumbuh kembang anak. Selanjutnya adalah aset finansial. Dalam aset finansial ini, jumlah siswa yang sedikit bukan suatu halangan, Bapak Ibu. Itu malah menjadikan kita jadikan sebagai kekuatan kita. Dengan sumber daya yang sedikit, dengan kegiatan ini kita tidak banyak membutuhkan biaya, karena semuanya berasal dari siswa. Jadi sekolah sedikit mengeluarkan biaya mungkin hanya untuk gajinya. Selanjutnya, nah, rencana evaluasi
Evaluasi ini setelah kegiatan dilaksanakan, kita akan mengevaluasi dari berbagai sumber. Yang pertama adalah dengan rekan sejawat menggunakan instrumen wawancara langsung setelah pelaksanaan. Siswa bertanya pada siswa, dari panitia bertanya ke panitia lainnya apa kekurangannya, bisa bertanya pada guru. Dari guru kelas menggunakan wawancara tertutup dengan jawaban yang sudah kita sediakan. Berikutnya dari peserta lomba, dari panitia akan bertanya pada peserta lomba. Dilakukan menggunakan testimoni anak-anak di belakang. Terakhir adalah dari kepala sekolah dilakukan dengan wawancara langsung terkait program pelaksanaan program ini dilaksanakan. Next, tantangan. Program ini saya rancang itu pasti ada tantangan atau hambatan. Yang pertama adalah siswa SD itu belum memiliki kemampuan mengorganisasikan sebuah perlombaan. Memang belum pernah, oleh karena itu ayo kita coba. Yang pertama itu mungkin solusinya kita bisa membimbing mereka. Kedua, tantangan yang mungkin kita hadapi adalah bagaimana komunikasi siswa yang belum baik dalam hal meminta perizinan atau mensosialisasikan kepada kelas di bawah. Terus tantangan yang berikutnya yaitu siswa kelas 1 belum paham bagaimana peraturan perlombaan. Karena dalam pembelajaran PJOK itu masih belum mengarah pada perlombaan, masih hanya pada gerak dasar saja. Nah, anak-anak nanti dirangsang di sini untuk melakukan eksplorasi lebih agar mereka lebih aktif lagi, lebih berlanjut, lebih berminat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan cara mensosialisasikan peraturan perlombaan. Dan itu adalah ini adalah rencana program yang akan saya buat. Dari pemaparan saya mohon saran dan masukan serta kritik agar kegiatan ini lebih bermanfaat dan lebih baik. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Monggo. Ada pertanyaan? Oke, boleh. Terima kasih Pak Wali. Kami selaku ibu sangat menghargai, sangat terinspirasi oleh kegiatan baru. Semoga nanti siswa dapat memetik pelajaran dari yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian secara teknis mungkin yang akan saya tanyakan tadi yang disampaikan Pak Wali, untuk kegiatan ini yang menjadi panitia adalah kelas 4, 5, 6 jadi yang ikut perlombaan kelas 1, 2, 3. Tentunya karena ini perlombaan olahraga, saya yakin kelas 4, 5, 6 pun akan ingin mengikuti. Jadi bagaimana nanti Pak Walu mensikapi apabila yang kelas 4, 5, 6 itu ternyata juga banyak yang ingin mengikuti perlombaan. Begitu saja Pak Walu, terima kasih. Terima kasih Pak Andri atas saran dan masukannya. Yang pertama adalah kelas 4, 5, 6. Kenapa kok tidak saya ikutkan dalam perlombaan? Karena siswa tersebut yang pertama kegiatan ini bertujuan menumbuhkan minat siswa
Yang paling menurun itu paling menurun adalah kelas 1, 2, dan 3. Minat siswa dalam kegiatan dengan pembelajaran BCK. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, siswa kelas 4, 5, dan 6 itu yang dulu sudah mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan, itu kan sudah pernah jadi juara. Itu saya bertugas untuk menjadi mentor dan memotivasi siswa lain, adik-adik kelasnya, biar mereka termotivasi lebih mengikuti jejak kakak-kakaknya tadi. Nah, yang terakhir, langkah yang rencana saya yang akan saya terapkan adalah saya akan lebih mengutamakan pendekatan pada siswa, memberikan pengertian kenapa game ini dilaksanakan oleh panitia ini kelas 4, 5, dan 6. Apa tujuannya? Itu yang pertama. Juga yang siswa itu kita latih sebagai MC, Pak. Mungkin mereka ingin menjadi peserta, tapi kan ini anak sebagai MC, berarti ada kegiatan yang lebih atau tantangan yang lebih. Itu yang satu. Bisa menjadi ketua panitia yang dulunya hanya menjadi peserta, sekarang dia menjadi panitia, berarti kan ada effort lebih. Kalau anak pengen pasti pengen, Pak, tapi dengan kita membimbing dan memberikan pengetahuan yang lebih, apa tujuannya nanti seperti itu, insya Allah mereka bisa. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo buka dulu. Monggo. Monggo, aku berdiri. Bapak Ibu, monggo. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada pertanyaan? Saya tanya dulu ya. Iya. Monggo Ibu. Terima kasih. Saya merasa senang dan merasa bangga karena ada program atau model games seperti ini, yang model desain seperti ini, yang insya Allah nanti kalau benar-benar dilaksanakan akan bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk lebih pokoknya lebih senang untuk belajar dan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, apakah model SEM seperti ini bisa juga dilakukan tidak hanya di PJOK, tetapi di kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya seni ataupun misalnya keagamaan? Apakah bisa digunakan seperti itu? Tapi kalau di seni atau di keagamaan mungkin jurinya itu minta tolong kepada Bapak Guru. Itu yang ingin saya tanyakan. Terus yang pertama, yang kedua, untuk tahapan perencanaan tadi, kira-kira kalau yang mengadakan Bapak dan Ibu Guru itu kan paling rapat 1, 2 itu sudah terjadi. Tetapi kalau untuk siswa, kira-kira memakan waktu berapa lama untuk perencanaannya saja? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan model pembelajaran seperti ini akan semakin membawa dampak yang positif kepada SDN beliau, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Menjawab dari pertanyaan Ibu yang kedua dulu. Kenapa kalau yang kedua? Karena langsung berkaitan dengan ini. Siswa-siswi akan dalam hal perencanaan itu kalau kita dampingi dengan
aset yang ada, kita memberikan masukan ini asetnya kita. Kita punya kekuatan di sini, kita punya rumah di sini. Itu saya rasa dalam 1 maksimal 2 minggu pasti sudah selesai untuk tahap perencanaan. Demikian Bu. Terus untuk jawabannya pertama tadi, apakah kegiatan SEM ini bisa dilaksanakan pada kegiatan lain? Sangat bisa itu. Ini masih dalam skala yang paling kecil. Jadi kegiatan yang SEM yang kita laksanakan ini dengan aset yang ada di sekolah ini sangat-sangat kecil. Kalau kita mau lebih besar lagi, seluruh siswa SD peduli Pak sebagai panitia dari SD sebelah atau dari TK yang ada di desa ini sebagai peserta itu bisa. Dalam kegiatan SEM ini spot edukasi model yang terpenting adalah seluruh siswa aktif berperan, bisa sebagai peserta, panitia, pengisi acara, supporter, P3K, dan lain sebagainya. Itu semuanya siswanya melaksanakan. Bapak Ibu guru hanya mendampingi. Nah, mungkin untuk seni Bu, kalau jurinya dari Bapak Ibu guru itu mohon maaf kurang masuk di sini. Kalau bisa tetap siswanya, tapi Bapak Ibu guru yang pernah menjadi juri memberikan clue dalam proses penjurian. Betul itu. Kita hanya sebagai penunjang itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu. Ada lagi pertanyaan yang sudah cukup? Oh ya, kegiatan ini yang terakhir, kegiatan ini akan kita laksanakan bisa rencana saya adalah setiap akhir semester sebelum libur semester, di saat Bapak Ibu repot dalam menyiapkan rapor, mungkin anak-anak akan melaksanakan program ini. Di samping itu, oke, monggo Pak Andri ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Arul. Menambahkan tadi masih kembali ke siapa yang menjadi panitia ini. Bahwa tadi sampaikan yang menjadi panitia adalah kelas 4 dan 5 ada 6. Usul saja misalkan yang jadi panitia itu adalah yang kelas 5 dan kelas 6, jadi yang kelas 4 juga menjadi peserta. Karena pertimbangannya gini, yang kelas 4 nanti kan misalkan berprestasi masih bisa diikutkan dalam kegiatan perlombaan di kecamatan. Jadi pertimbangannya seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan kalau sekarang. Terima kasih Pak Andri. Namanya rencana pasti ada positif. Terima kasih masukan yang memang betul. Saya berpikiran kenapa kok kelas 4, 5, di kelas 5 itu sangat sedikit siswanya. Otomatis itu saya tabungkan di kelas 4. Tapi kalau nanti kita evaluasi bersama ini kok lebih baik di panitia yang kelas 5 dan 6, ya itu yang kita kerjakan. Namanya juga rencana program, pasti ada perubahan, begitu Pak. Ada lagi tambahan? Sudah cukup? Baik, demikian presentasi dari saya tentang kegiatan SEM ini yang mungkin akan kita laksanakan dan akan kita coba di akhir semester. Ada kurang lebihnya dari saya akhiri. Bila itu sudah saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua.